Selamat pagi sahabat, semoga semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Pagi ini saya akan bicara tentang luka yang belum sembuh, aku pun menjadi monster buat anakku. Seharian kemarin menemani proses pendalaman masalah dan terapi sebuah keluarga. Persis seperti sedang menonton film drama Korea yang menguras air mata. Dimulai dari si bapak yang menangis saat menceritakan anaknya yang di usia 14 tahun terkena stroke karena ternyata ada arteri vena malformation alias arteri vena yang seharusnya terpisah ini malah nyambung. Otomatis venanya tidak kuat menahan aliran darah dari arteri di otak. Harus dilakukan pembedahan otak di lapisan yang cukup dalam, tentu saja dengan resiko yang juga tidak kecil. Bapak hanya bisa menangis dan pasrah akan kondisi anaknya ini. Kalau tidak dioperasi juga akan bisa koma. Dan bapaknya ini pun beberapa kali kena serangan stroke akibat drama atau pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga, terutama antara istri dan anak, serta tidak kuat menghadapi sikap istri yang sangat temperamen dan pemarah sekali. Masuk sesi anak pun dengan emosinya yang sangat tinggi berupa kemarahan dan kesedihan di level 10. Rupanya timbunan masalah dan emosi yang bertahun-tahun. Anak pun mengungkapkan sambil menahan nangis, keluarga ini hanya tampak bagus di luarnya saja. Terlihat bahagia, mapan, sering jalan-jalan ke luar negeri. Tapi saya sendiri sebagai anak merasakan rumah ini seperti neraka, panas, dan saya tidak kuat dan tidak tahan di dalamnya. Makanya mau pergi saja. Menghadapi mama jauh lebih hebat lagi. Sesi pendalaman masalah dan diskusi yang biasanya 2 jam, ini lebih dari cukup, sampai 4 jam pun belum mampu menggeser pola pikir dan sikapnya. Tidak heran, 3 romo yang didatangi sampai dengan Romo Agung pun tidak mampu membengkokkan sedikit saja pemikiran dan kekeras hatian si mama ini. Malah satu persatu mama ini mengungkapkan kekecewaannya dengan perkataan dan sikap para romo yang didatanginya. Apa yang terjadi? Di sesi pendalaman masalah ini mundur-mundur ke belakang, apa yang membuat mama ini sedemikian keras hatinya? Ternyata ada sebab yang mendasarinya. Dulu beliau karyawan bank ternama dengan posisi yang cukup tinggi dan kemungkinan karir yang akan terus berkembang karena kepintaran dan prestasinya ini. Semuanya harus dia lepaskan dan berkomitmen untuk tidak bekerja lagi saat menikah dengan suami. Dan nanti kalau punya anak, dan mengikuti suami pindah ke kota asal suami ini. Keputusan ini tidak menjadi masalah bagi mama karena dia ambil dengan sadar dan dia berusaha berkomitmen dengan keputusan yang sudah dia ambil. Tapi kemudian dalam perjalanannya berumah tangga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, dia harus bekerja sendirian di rumah dengan 2 anak balita dan suami yang sibuk dengan pekerjaan dan dunianya sendiri. Dia merasa tercekik dengan semua kondisi ini dan mulai merasa terpaksa dengan kehidupan yang dijalaninya. Yang ada hanyalah kemarahan dan emosi tertumpuk-tumpuk dan keluar dengan mudahnya karena kelelahan baik fisik maupun mental. Tangki cinta mama pun kosong karena tidak pernah terisi. Bahasa cintanya adalah kata-kata dukungan dan semangat serta pujian yang tulus dari pasangan. Sedangkan suaminya pun selama ini tidak memahami ini dan tidak pernah mengisi tangki cinta istrinya karena tangki cintanya sendiri pun kosong. Jadilah kehidupan rumah tangga ini seperti pengemis yang mengemis cinta pada pengemis cinta. Semua tidak punya cinta tapi saling meminta cinta. Di ujung-ujungnya keduanya pun frustasi dan hopeless. Di istri diekspresikan dengan marah-marah. Di suami yang lebih pendiam dan tenang rupanya menyimpan juga semua emosi ini berujung pada sakit di tubuh fisik alias stroke. Kedua orang tua yang bermasalah tentu membawa masalah juga karena anaknya. Anaknya mau menikah menjadi masalah yang begitu complicated dengan sikap mama ini yang membuat semua masalah menjadi rumit. Anak pun frustasi dan menyimpan serta menumpuk semua kekesalan dan kejengkelan terhadap mama ini dan sedikit lagi menjadi kebencian dan antipati terhadap mamanya ini. Kekeras hatian anak ini plek sama dengan mamanya. Saya katakan inilah pendidikan yang berhasil.
bahwa semua anak bermasalah adalah penurut, karena dia sedang menuruti perkataan dan sikap orang tuanya sendiri. Sayangnya, karena orang tuanya bermasalah, maka pendidikan yang diturunkan pun menjadi bermasalah pula. Hal kecil saja, ketika orang tua mengatakan, "Kamu ini nakal, kamu ini gak bisa dengerin mama, kamu ini anak yang sulit, keras hati, dan seterusnya." Jangan salahkan bahwa anak ini akan bertumbuh persis seperti yang mama katakan ini berulang-ulang seumur hidup dari kecil sampai besar. Mengapa? Ingat 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar. 1. Figur otoritas, dalam hal ini orang tua. 2. Emosi tinggi. 3. Repetisi atau diulang-ulang. 4. Identifikasi keluarga. 5. Relaksasi pikiran. Apa yang dikatakan mama ke anak ini persis meliputi 4 pintu yang pertama. Dikatakan oleh orang tua sebagai figur otoritas, dengan emosi yang tinggi, marah-marah, diulang-ulang, dan diidentifikasi keluarga. Dicontohkan oleh sikap yang sama dari mama sendiri ke anak ini. Tidak heran bila anak pun bertumbuh persis seperti yang mama katakan saat marah ini. Dan ini masuk menjadi program di pikiran bawah sadar anak-anak dan menjadi karakter dan perilakunya sehari-hari. Karena peran pikiran bawah sadar ini mencapai 99% mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, pintu kelima yang bisa kita pakai untuk mengupayakan perubahan, yaitu relaksasi pikiran melalui meditasi dan hipnoterapi sebagai salah satu jalan terapi psikologi klinis. Mundur lagi ke masa kecil mama, ternyata ada program yang tidak tepat juga di pikiran bawah sadar mama. Waktu kecil usia SD, dia dipisahkan tinggal sama mama, papa, dan saudara-saudara yang lain untuk tinggal di rumah nenek. Saat itu dia tidak pernah diberitahu alasannya dan tidak pernah ditanya juga apakah dia mau atau tidak. Keputusan orang tua tetap berjalan. Dalam perjalanannya baru tahu itu karena menurut hitung-hitungan Chinese gak cocok dengan mamanya sehingga harus dipisah. Tapi hatinya sudah terlanjur terluka. Dia merasa tidak dihargai sebagai pribadi yang memiliki keinginan dan tidak didengarkan perkataannya atau tidak punya hak untuk bicara. Harus terpaksa menerima dan menerima. Ini yang membuat dia marah dan terluka sekali. Rupanya luka masa kecil ini belum sembuh. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, yang ada dia menjadi sangat marah dan terang-terangan melampiaskan kemarahannya ke orang tersebut atau orang terdekat, dalam hal ini suami dan anak. Saat ia merasa tidak dihargai dan suaranya tidak didengarkan atau diikuti atau diindahkan, dia bisa marah sekali. Inilah yang kemudian terjadi saat anaknya mau menikah. Dia menentang dengan keras dan benci sekali sama calon anaknya serta anaknya juga, karena pada banyak kasus ia merasa tidak dihargai dan didengarkan suaranya. Sehingga mencari-cari banyak alasan agar perkawinan diundur atau dibatalkan sekalian. Dari alasan agama, karakter dan perkataan si calon mantu, sikap dan perkataan orang tua calon, dan seterusnya. Semua tampak salah di mata mama ini dan berusaha mensabotase hubungan dan perkawinan anaknya ini. Anak pun menjadi frustasi, bukan? Dia pun merasa mama ini bukan sayang, tapi gak pengen lihat dia bahagia. Keinginan dan suaraku tidak didengarkan oleh mama. Emosi ini persis sama dengan emosi yang dimiliki mama, bukan? Mama yang seperti ini sebenarnya paham bahwa semua sikap yang sekarang ini ada akarnya dari masa lalu, yaitu merasa tidak dihargai oleh suami dan oleh mamanya juga di masa kecilnya. Tapi ternyata memahami saja tidak cukup untuk membuat perubahan di diri seseorang. Ternyata menerima dan kemudian melaksanakannya dalam artian berubah karakter atau perilakunya itu adalah hal yang berbeda. Butuh kesediaan yang bersangkutan sendiri untuk menerima hal ini sebagai suatu kenyataan atau peristiwa dalam hidupnya yang bisa diambil hikmah dan pelajaran untuk merubah diri. Bahwa tidak adil bagi orang lain yang menerima kemarahan-kemarahan kita saat ini, di mana akar dari kemarahan-kemarahan ini adalah dari masa lalu atau masa kecil kita sendiri. Ibarat luka dari masa lalu itu belum sembuh, hanya ditensoplas saja. Dan orang dari masa kini bernama anak, pasangan, menyenggol luka tersebut dan kita pun marah di level 10 ke mereka. Padahal level 8 dan 9-nya sendiri itu sudah ada sebelumnya.
dan akarnya dari masa kecil kita sendiri. Adil tidak kemarin-kemarin itu kita lampiaskan ke mereka saat ini, even mereka benar-benar salah sekalipun? Padahal konsep benar salah ini pun masih debatable karena terkait dengan sudut pandang masing-masing. Demikian sahabat, drama keluarga ini semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua sebagai orang tua. Sayang selalu, Sinta.